Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fauzi Rivaldi dengan NIM J1A220043 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan pemanfaatan limbah biji nangka pada proses pembuatan donat. Mata kuliah Teknologi Pemanfaatan Limbah Agroindustri. Yang pertama yaitu potensi limbah. Nangka sering dimanfaatkan daging buahnya yang dapat diolah menjadi berbagai macam makanan. Dalam proses pemanfaatan nangka, biasanya yang diperlukan hanya daging buah nangkanya saja, sedangkan biji tidak dimanfaatkan dengan optimal dan akhirnya menjadi limbah. Limbah buah nangka yang berupa biji menurut data Direktorat Gizi Depkes 2009. Berdasarkan hal tersebut, untuk mengurangi limbah biji nangka yang tadinya belum dimanfaatkan, dapat diubah menjadi bahan pangan yang bernilai ekonomis. Maka biji nangka dapat diolah menjadi tepung biji nangka yang mempunyai kandungan gizi cukup tinggi. Tepung nangka dapat diperoleh dengan cara buah nangka diambil bijinya, kemudian dicuci bersih. Setelah itu dibersihkan seluruh kulit luar biji nangka yang keras, lalu dikukus hingga matang untuk membuang getahnya. Kemudian biji nangka ditiriskan dan dikeringkan terlebih dahulu untuk menganalisis kadar air di dalamnya. Terakhir biji nangka itu dihaluskan ke dalam mesin blender, lalu jadilah tepung biji nangka. Untuk mendapatkan tepung yang halus, maka tepung yang sudah di blender tadi harus diayak terlebih dahulu agar terpisah dari serat-serat yang masih kasar. Pemakaian tepung biji nangka ini memiliki beberapa nilai tambah dibanding dengan tepung terigu biasa. Selain kandungan gizi yang meliputi protein, serat, dan karbohidratnya terbilang cukup tinggi, pemakaian tepung biji nangka ini terhitung cukup hemat karena tepung biji nangka itu terbuat dari bahan limbah yang murah. Pemilihan biji nangka sebagai komoditas untuk dijadikan usaha dalam bentuk tepung yang dapat digunakan sebagai bahan dasar berbagai makanan maupun cemilan. Pemanfaatan limbah. Biasanya biji nangka digunakan dalam pembudidayaan tanaman, bukan dijadikan bahan dasar makanan. Tetapi meskipun begitu, biji nangka juga terdapat zat yang bermanfaat bagi tubuh. Selain dapat dijadikan sebagai tepung biji nangka ini dapat diaplikasikan menjadi kue donat yang mempunyai nilai gizi tinggi. Made Astawan 2007. Pemilihan biji nangka sebagai komoditas untuk dijadikan usaha dalam bentuk tepung yang dapat digunakan sebagai bahan dasar berbagai makanan maupun cemilan. Adapun kandungan biji nangka. Biji nangka berpotensi sebagai sumber karbohidrat. Komposisi kimia biji nangka per 100 gram dari bagian yang dapat dimakan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada protein, lemak, karbohidrat, kalsium, besi, fosfor, vitamin A, vitamin B1, vitamin C, dan air. Jika dibandingkan dengan berbagai jenis tanaman yang umum dipakai sebagai penghasil karbohidrat, maka biji nangka termasuk memiliki kadar bahan kimia yang relatif potensial. Biji nangka merupakan sumber karbohidrat 36,7 gram per 100 gram, protein 4,2 100 gram, dan energi 165 kekal per 100 gram, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan yang potensial. Biji nangka juga merupakan sumber mineral yang baik. Kandungan mineral per 100 gram biji nangka adalah fosfor 200 gram, kalsium 3,3 mg, dan zat besi 1,0 mg. Selain dapat dimanfaatkan dalam bentuk utuh, biji nangka juga dapat diolah menjadi tepung. Teknologi proses pembuatan limbah. Alat dan bahan yang digunakan. Tepung biji nangka dalam proses pembuatannya, tepung dari biji nangka adapun alat yang adapun alat yang digunakan yaitu pisau, timbangan, mangkuk, panci, kompor, blender, oven, ayakan atau saringan. Dan bahan yang digunakan yaitu biji nangka, air. Prosedur pembuatan tepung.
Prosedur pembuatan tepung biji nangka sangat sederhana. Penulis melakukan metode ini karena penulis memiliki tujuan bahwa untuk memberitahu masyarakat tentang memanfaatkan limbah dari buah nangka, yaitu biji nangka menjadi tepung. Adapun diagram alir pembuatan tepung biji nangka dimulai dari biji nangka, kemudian masuk ke proses penimbangan biji 1000 gram. Jika sudah ditimbang, dilakukan pencucian. Kemudian dilakukan perebusan selama 30 menit. Masuk ke proses pengangkatan. Lalu dikupas. Kemudian dilakukan proses penghalusan biji nangka dengan menggunakan blender. Jika sudah, dilakukan pengeringan menggunakan oven pada suhu 45 derajat Celcius. Dilanjutkan dengan proses pengayakan, bertujuan untuk memperhalus tekstur dari tepung biji nangka tersebut. Kemudian jadilah tepung biji nangka. Prosedur pembuatan donat. Yang pertama, alat dan bahan. Tepung dari biji nangka dan tepung terigu, ragi instan, gula pasir, telur ayam, air matang secukupnya, minyak goreng secukupnya, dan mentega. Kita masuk ke proses pembuatan. Yang pertama, siapkan wadah, bisa baskom ataupun lainnya, untuk mencampur bahan-bahan pembuatan donat. Masukkan telur ayam dalam wadah. Tambahkan juga tepung biji nangka, tepung terigu dalam 2 tempat yang berbeda, gula pasir, kemudian kocok semua bahan sampai tercampur rata. Itu adonan pertama. Kemudian masuk ragi pada wadah lainnya. Tambahkan air dan aduk rata. Jika sudah masukkan air ragi tersebut ke dalam adonan pertama. Kemudian aduk sampai rata. Selanjutnya uleni adonan menggunakan tangan sampai kalis. Tutup wadah, diamkan kurang lebih 30 menit sampai adonan mengembang. Bentuk adonan menjadi bulatan kecil. Gunakan sendok makan agar ukurannya sama. Lalu simpan adonan yang telah dibentuk pada wadah yang telah ditaburi tepung sebelumnya. Lakukan langkah tersebut sampai adonan dibentuk semua. Kemudian diamkan kembali kurang lebih 20 menit hingga adonan yang telah dibentuk tadi terlihat mengembang. Kemudian panaskan wajan menggunakan api kecil, lalu masukkan minyak goreng secukupnya. Lalu ambil adonan yang telah dibentuk tadi, bolongi bagian tengahnya. Lalu goreng sampai matang dan warnanya agak kecoklatan. Angkat dan tiriskan donat yang telah matang. Taburi donat yang telah digoreng dengan tepung atau gula. Donat siap untuk disajikan. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses pembuatan donat. Yang pertama yaitu pada saat pencucian. Jangan terlalu lama karena itu dapat menyebabkan biji nangka membusuk atau hasil dari pembuatan tepung kurang bagus. Yang kedua, pada saat proses pengupasan. Biji nangka yang telah dingin kemudian dikupas kulitnya menggunakan pisau yang tidak terkarat. Biji-biji nangka tersebut dikupas hingga bersih agar saat biji nangka di blender tidak ada kulit yang ikut pada saat di blender, karena jika kulit dari biji nangka ikut di blender, maka itu akan mengotori biji nangka. Proses blender. Setelah selesai mengupas semua kulit pada biji nangka tersebut, kemudian biji nangka itu di blender hingga halus. Karena jika saat melakukan blender biji nangka tidak halus, maka saat melakukan pengeringan biji nangka sudah kering. Hasilnya akan benar-benar keras. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.